Oke, ini soal tentang masyarakat multikultural ya. Jika teman-teman ingin mencoba menjawab soal ini, bisa pause terlebih dahulu, silahkan. Nah, sekarang kita akan bahas soal ini menggunakan tips yang ada di sini ya. Oke, tips yang pertama nih, baca pertanyaan soal. Ya, baca pertanyaan dari soal. Di sini latar belakang terbentuknya masyarakat majemuk di Indonesia ditunjukkan oleh pernyataan nomor. Nah, kaitannya sama latar belakang terbentuknya masyarakat majemuk atau beragam ya, teman-teman. Nah, jadi secara garis besar latar belakangnya ini ada dua, yaitu secara dari segi sejarah ya, sama dari segi geografi. Nah, dari dua ini secara garis besar kita bisa simpulkan bahwa latar belakang masyarakat Indonesia itu bisa beragam itu karena faktor sejarah dan geografis. Nah, sekarang coba kita cocokkan ya. Tips yang kedua nih, perhatikan setiap nomor. Kita cari dari nomor 1 sampai 5 ini yang menunjukkan faktor sejarah atau geografis ya. Yang pertama, adanya perbedaan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Oke, ini kurang spesifik ke arah sejarah atau geografisnya ya. Letak geografis Indonesia yang berada di jalur strategis. Jelas nih ada kata geografisnya. Oke. Kemudian peningkatan jumlah kelahiran dan penurunan angka kematian penduduk, bukan ya, tidak menunjukkan aspek sejarah atau geografisnya di situ. Keadaan struktur tanah ya, yang beragam antar wilayah. Oke, ini aspek geografis banget. Kemudian penjajahan bangsa asing. Nah, ini sejarah banget ya. Jadi dari sini kita tahu bahwa jawaban untuk pertanyaan ini adalah nomor 2, 4, dan 5. Ya, yang D. Ini teman-teman. Oke. Ini ada soal yang kedua. Silakan teman-teman bisa pause dulu jika ingin mencoba mengerjakannya. Nah, sekarang kita akan bahas soal ini menggunakan tips yang ada di sebelah sini. Ya. Yang pertama, baca pertanyaannya dulu nih. Dari sini berarti. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antar masyarakat majemuk, yaitu, nah, teman-teman ingat gak? Ada beberapa istilah untuk hubungan antar masyarakat majemuk ini. Ya, ini ke sini deh. Bingung. Oke. Yang pertama ada istilahnya mayoritas dominan. Ya. Ada juga yang kedua istilahnya minoritas dominan. Oke. Atau yang ketiga, itu ada yang disebut kompetisi seimbang. Nah, oke, kita lihat dari pilihan jawabannya, berarti ini bukan, ya, karena nggak ada istilah itu. Minoritas dominan, oke, ini bisa jadi. Mayoritas kecil juga ini bukan. Mayoritas dominan bisa jadi, kompetisi seimbang, oke. Berarti antara B, D atau E. Nah, yuk kita bahas yang ini dulu. Mayoritas dominan, jadi ini dulu teman-teman. Konsep mayoritas, minoritas ini merujuk pada suku, gitu ya. Bisa etnis, kemudian ras, atau mungkin pemeluk agama di suatu wilayah, gitu. Jadi yang dimaksud apa sih mayoritas di sini tuh? Itu suku, etnis, ras, agama di suatu wilayah tersebut, gitu ya. Nah, jadi kalau yang mayoritas dominan, artinya adalah suku, etnis, ras, atau agama di wilayah tersebut itu yang jumlahnya lebih banyak, itu lebih menguasai. Lebih banyak dan lebih menguasai. Dari segi jumlah dia banyak, dan dia juga menguasai berbagai sektor, mungkin ekonomi, dan lain-lain, gitu. Kemudian, kalau minoritas dominan, itu berarti dia secara jumlah
suku, etnis, ras, atau agama itu secara jumlah itu lebih sedikit, ya, tapi dia menguasai, gitu. Jadi yang sedikit ini yang malah menguasai, gitu. Itu disebut dengan minoritas dominan. Nah, kalau kompetisi seimbang, itu artinya baik yang lebih banyak atau baik yang lebih sedikit, itu sama, ya, teman-teman. Jadi tidak ada yang lebih menguasai, enggak. Jadi sama. Misalkan di suatu wilayah itu ada pemeluk agama A lebih banyak daripada agama B, gitu. Tapi kedua agama ini di situ secara ekonomik seimbang, gitu ya. Enggak yang kemudian yang lebih banyak yang A tadi itu menguasai di wilayah itu, enggak. Atau yang lebih dikit yang B menguasai itu, enggak, tapi seimbang. Itu contohnya. Oke, sekarang tips yang kedua, cari kesetaraan atau ketidaksetaraan yang ada di soal. Oke, kita lihat ya. Jakarta masih menjadi kota pilihan sebagian besar masyarakat dari berbagai daerah untuk merantau. Sehingga sangat sering dijumpai banyak karyawan di suatu perusahaan atau institusi berasal dari daerah yang beragam, tidak hanya warga asli Jakarta saja. Oke, berarti di satu perusahaan nih, ya, ada yang dari asli Jakarta, gitu ya. Ada juga nih yang bukan Jakarta. Oke. Nah, dari sini kita lihat apakah setara atau enggak nih antara karyawan yang dari Jakarta sama yang bukan. Kalau dari kalimat ini. Di sini tidak ditunjukkan bahwa karyawan dari luar Jakarta jauh lebih banyak, itu enggak juga, ya kan? Kemudian tidak ditunjukkan juga kalimat yang menyatakan bahwa di suatu perusahaan atau institusi itu lebih dikuasai oleh orang-orang Jakarta atau orang-orang yang di luar Jakarta. Itu nggak ditunjukkan di kalimat ini. Jadi dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa soal ini menunjukkan adanya hubungan antar masyarakat majemuk, yaitu masyarakat majemuk kompetisi seimbang. Ya, yang E. Oke, kalau masih bingung, teman-teman bisa coba dipahami kembali ya. Semangat!